Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Syuhada. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai data structure and algorithms. Dan topik yang akan kita bahas bersama adalah tentang Big O notations. Nah, sebelum kita membahas apa itu Big O notation, di sini kita akan coba menunjukkan atau menampilkan perusahaan yang sudah menerapkan Big O notation di dalam algoritmanya. Ya, Google. Google adalah perusahaan yang pasti sudah menerapkan Big O notation di setiap algoritmanya. Google juga memiliki database yang sangat besar ya. Nah, di dalam database Google itu terdapat berbagai macam file seperti file video, file audio, file teks, dan file-file lainnya. Tapi tahukah kita kalau kita mengetikkan sesuatu di Google Search, misalkan seperti ini, kita mengetikkan Big O Notations, maka Google hanya butuh waktu 25 detik untuk menampilkan 82.500.000 data-data yang berkaitan dengan Big O Notations atau topik yang kita tuliskan di Google Search. Nah, 25 detik ini dimulai saat Google mengetahui atau mengambil data dari Google Search, kemudian mengolahnya, kemudian mencari di dalam database-nya, kemudian menampilkannya kembali beserta data-data yang, berkaitan dengan yang kita cari atau yang ada di sini ya. Pada saat ini kita cari Big O notation, maka data-data yang ditampilkan oleh Google yang berkaitan dengan Big O notations. Nah, ini salah satu keuntungan bila kita mempelajari tentang Big O notation, sehingga kita bisa memilih algoritma yang paling tepat dan paling efisien untuk program kita. Apa sebenarnya Big O notation? Nah, singkatnya, Big O notation adalah cara untuk menggambarkan performa dari suatu algoritma seiring bertambahnya jumlah data. Selanjutnya kita akan coba membuat analogi Big O notation ya, supaya kita lebih paham lagi tentang apa itu Big O notations. Nah, di sini kita akan membahas analogi Big O notation dengan tema pernikahan. Nah, sebelum kita melangsungkan pesta pernikahan, tentunya kita harus mengirim undangan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan mencoba menskenariokan untuk mengirim undangan, yang pertama ke teman dekat, yang kedua ke keluarga besar, yang ketiga ke panitia pesta. Nah, nanti kita akan coba hitung total waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing, kelompok ini, lalu kita bandingkan di akhir ya. Nah, untuk itu, langsung saja kita masuk ke analogi pertama, yaitu kita akan coba menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengirim undangan ke teman dekat. Nah, misalkan kita akan mengirim undangan ke satu orang teman dekat. Nah, kemudian total waktu yang dibutuhkan adalah satu, yaitu satu orang ya, dikali misalkan untuk mengirim undangan kita butuh waktu 10 menit ya. Nah, 10 menit itu misalkan kita mulai dari assalamualaikum sampai penutup yaitu waalaikumsalam. Nah, kita butuh waktu 10 menit gitu kan. Maka 1 dikali 10 menit adalah hasilnya 10 menit. Nah, kemudian kita akan coba ke analogi berikutnya yaitu analogi kedua. Kita akan coba menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengirim undangan ke keluarga besar. Nah, di sini misalkan kita coba mengirim undangannya ke 20 orang dari keluarga besar ya. Nah, berarti total waktu yang dibutuhkan adalah 20 dikali 10 menit, yaitu 200 menit. Nah, 200 menit itu sama dengan 3 jam 20 menit. Nah, di sini sudah kelihatan waktunya ya bertambah karena kita mengirim undangan ke 20 orang dari keluarga besar kita. Nah, kemudian kita masuk ke analogi ketiga, yaitu kita akan coba menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengirim undangan ke panitia pesta. Nah, panitia yang akan kita undang sebanyak 20 orang ya. Khusus untuk panitia, kita akan berikan seragam kepada panitia supaya terlihat rapi ya. Kemudian kita misalkan membeli seragamnya ke toko pakaian dan waktu yang dibutuhkan untuk membeli seragamnya yaitu 2 jam misalkan ya. Nah, kemudian total waktu yang dibutuhkan adalah 20 dikali 10 menit ya kan, ditambah 2 jam ini kan 120
20 menit ya. Nah, dibagi 20 orang gitu. Kemudian dijumlahkan mendapatkanlah hasil 306 menit. Nah, 306 menit sama dengan 5 jam 6 menit. Nah, ini udah semakin lama ya waktunya. Nah, kemudian ini merupakan tabel perbandingan dari analogi Big O notations. Di analogi pertama, kita hanya mengirim satu, maka total waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit. Ini relatif singkat ya. Kemudian analogi kedua, kita bertambah jumlah undangan yang harus kita kirimkan menjadi 20 dan waktunya meningkat menjadi lebih lama ya, yaitu 3 jam 20 menit. Nah, analogi ketiga, kita mengirimkan undangan 20 plus kita membeli seragam, akhirnya waktunya lebih lama jadi 5 jam 6 menit. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini merupakan performa kita dalam mengirim undangan dari awal sampai selesai ya. Nah, sekarang kita coba ubah perspektifnya ini sebagai algoritma kita yang akan dites oleh 3 skenario yang berbeda. Nah, skenario pertama, algoritma kita akan menangani jumlah data yaitu satu. Nah, maka algoritma kita akan berjalan dengan cepat ya, hanya butuh 10 menit. Nah, kemudian algoritma kita akan dites menggunakan skenario 2, yaitu algoritma kita akan mengolah 20 data. Kemudian algoritma kita akan melambat menjadi 3 jam 20 menit. Nah, kemudian algoritma kita dites menggunakan skenario ketiga, menggunakan data yang lebih banyak ya, dan hasilnya algoritma kita menjadi lebih lambat lagi, menjadi 5 jam 6 menit. Nah, ini merupakan gambaran dari Big O notation ya. Big O notation adalah cara menggambarkan performa suatu algoritma seiring bertambahnya jumlah data. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi di dalam Big O notations kita tidak menggambarkan dalam waktu seperti ini. Di dalam Big O notation ada namanya kategori time complexity. Nah, time complexity-nya ini ada O1 atau constant time, kemudian yang kedua ada ON atau linear time, kemudian yang ketiga ada O log n, ada logarithmic time, dan yang terakhir yang keempat adalah ON square atau quadratic time. Nah, untuk masing-masing dari kategori time complexity ini nanti insya Allah kita akan buatkan video terpisah ya, agar pembahasannya lebih mendalam dan nanti kita juga akan coba praktek menggunakan kode-kode tertentu untuk mengetes masing-masing dari kategori time complexity ini. Nah, untuk lebih semangat dalam mempelajari Big O notation ini, kita akan coba membahas apa aja sih keuntungan bila kita mempelajari Big O notation. Yang pertama, tentu kita bisa memilih algoritma terbaik. Harapannya bisa seperti Google tadi ya, meskipun database-nya memiliki data yang sangat banyak, tapi saat dilakukan pencarian dia bisa menampilkan data dengan secepat mungkin. Karena Big O itu membantu kita memilih algoritma yang paling cepat dan hemat memori untuk menyelesaikan masalah tertentu, terutama saat datanya yang diolah sangat banyak. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu tentang memprediksi kecepatan. Big O membantu kita memperkirakan seberapa cepat atau lambat sebuah program akan berjalan saat data yang diolah semakin banyak. Ini penting agar program kita tetap responsif dan tidak macet atau nge-lag ya. Kemudian untuk keuntungan yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah. Big O membantu kita mengidentifikasi bagian kode yang lambat atau boros memori, sehingga kita bisa mengoptimalkannya untuk meningkatkan kinerja program. Kemudian keuntungan yang keempat ini berkaitan dengan standar komunikasi. Big O adalah standar universal untuk mengukur dan membandingkan efisiensi algoritma. Ini memudahkan komunikasi antar programmer layaknya memiliki satuan ukuran yang sama. Jadi mungkin komunikasinya akan lebih enak nanti ya kalau kita sudah mengerti apa itu Big O notation sehingga kita bisa memilih algoritma dengan tepat. Kemudian ya keuntungan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu tentang mendesain solusi yang efisien. Big O membantu kita mendesain solusi yang efisien sejak awal dengan memperkirakan kinerja algoritma sebelum mengimplementasikannya.
Ini layaknya seperti kita membuat rancangan rumah sebelum kita membangunnya agar hasilnya lebih baik. Nah, ini merupakan beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan bila kita mempelajari Big O Notations. Sebenarnya banyak lagi ya, keuntungan-keuntungan lainnya, tapi ini saja harusnya sudah membuat kita lebih semangat untuk mempelajari tentang Big O Notations. Nah, materi selanjutnya insya Allah, kita akan bahas tentang kategori time complexity, yaitu O1, atau constant time. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat serta menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami kesulitan, percayalah pada janji Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tetaplah yakin dan kuat karena setiap masalah pasti datang dengan berbagai kemudahan. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Saya sangat senang sekali bisa berbagi ilmu dengan kalian semua. Kalau ada pertanyaan atau masukan, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.